Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas individu yang ketiga, yaitu pola segitiga bintang. Yang ada di tampilan web saya ini adalah yang pertama ada header, di mana terdapat kontak saya. Kemudian untuk home ini sebenarnya tidak terlalu penting ya, karena kan sama aja kalau mau dipencet juga tetap balik ke tempat di sini. Saya akan menjelaskan mengenai pola segitiga bintang ini aja ya untuk bagian section-nya, dan juga nanti di bagian hasil sebagai footer. Di dalam tugas PO3 ini, P03 ini, terdapat pola segitiga bintang yang di mana kita dapat memasukkan tinggi bintang yang kita inginkan, kita atau pengguna inginkan. Kemudian dilanjutkan dengan tipe pola segitiga. Kemarin ditugaskan yaitu ada 4 tipe pola segitiga, yaitu pola yang ujungnya ke atas, ujungnya ke bawah, ujungnya ke kanan, dan ujungnya ke kiri. Eee, Kemudian kita langsung lanjut ke JavaScript saja untuk penjelasannya. Ya, oke. Untuk JavaScript ini, kita dari awal-awal menggunakan function, di mana my function yaitu membiarkan bahwa pola segitiga kita ambil ya dokumen get element ini, eee, elemen yang sudah kita deklarasikan di dalam HTML yaitu pola, dan juga pola ini sebagai pola segitiga, kemudian hasil ini sebagai hasil yang ada di laman web tadi. Ini kalau misalnya ada di HTML, di sini ada yang namanya pola, bentar, pola. Nah, di sini ada pola kan ya. Nah, ini ada pola, kemudian ada hasil, ada hasilnya ini. Kemudian kita lanjut ke bagian di mana ada empat tipe pola yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu atas, bawah, kanan, kiri. Di mana kita menggunakan metode if else saja ya, karena sebenarnya lebih gampang menggunakan switch case, tapi saya ingin mencoba berlogika dengan menggunakan if dan else if ini. Yaitu pertama, kita menggunakan if pola segitiga. Jadi kita menggunakan pola segitiga yang atas ini, tapi di bagiannya atas. Maka kalau misalnya kita memilih atas, hasil yang muncul adalah hasil segitiga atas. Untuk rumusnya nanti saya jelaskan di bawah. Kemudian kalau misalnya kita nggak milih yang atas, tapi kita memilih yang bawah, else if, hasil yang muncul adalah segitiga bawah. Begitu begitu juga seterusnya kan untuk kanan dan juga kiri. Karena ada else if, mungkin tidak jauh berbeda sama yang else if-nya bawah. Kalau misalnya nggak pilih yang atas dan pilih yang kiri atau kanan, ya pasti munculnya segitiga kiri atau segitiga kanan. Nah, ini di bagian yang terakhir ini ada else, di mana kalau misalnya kita nggak memilih atas, bawah, kanan, kiri, kayak misalnya kita memilih kosongan aja, bakalan muncul alert pilih pola yang sudah diberikan. Kita langsung tes aja, mungkin yang pertama, kalau misalnya kita memilih tinggi segitiga, contoh 3, tapi kita nggak memilih pola apapun, kan yang muncul adalah ya halaman ini akan memberikan peringatan atau alert yang saya jelaskan tadi, yaitu pilih pola yang sudah diberikan. Karena apa? Karena kita tidak memilih pola yang sudah kita sediakan. Tugasnya ini memang ada 4, tapi kalau misalnya kita ingin ngambil tugas yang lain gitu, kita tidak bisa, akan diperingatkan oleh webnya. Lalu kita lanjut ke bagian rumus yang tadi, pola segitiga atas ini. Kalau misalnya di bagian segitiga atas, kita memilih atas itu ada rumusnya ya untuk menjadikan pola dari segitiganya ini yang ujungnya itu bakalan mengarah vertikal. Itu yang pertama kita ambil let A ini sebagai atas, dokumen get element by ID row. Row ini ya untuk mengatur ketinggian dari segitiga tersebut. Terus kita menggunakan stringnya kita kosongin dulu, ini biar biar kita hitungannya string lah. Lalu ini masuk pada rumus, kita menggunakan for, kita biarkan i-nya itu sebagai 1, untuk ujungnya itu kita pengennya 1 terlebih dahulu, kemudian kita deklarasikan bahwa i itu adalah A, di mana A ini memiliki elemen row.
Kemudian untuk I plus plus ini, bakalan berfungsi untuk semisal kita ingin menambahkan row-nya, dari 2 atau 3 itu I plus plus ini akan otomatis menambahkan hal tersebut. Kemudian kita lanjut ke bagian, J sama dengan 1, lalu ada J, kita ambil kalau J itu bakalan jadi row juga ya, untuk mengatur row lah hitungannya. Kemudian sama, tapi A-nya ini kita kurangi dengan I yang sudah kita deklarasikan tadi. Jadi mungkin kita nanti bakalan melihat hasilnya secara langsung saja. Kemudian kita tidak lupa menggunakan J++. Kemudian di bagian yang berikutnya ini adalah ketika kita ingin ngeprint, kayak apa ya contohnya ya, ingin menampilkan hasilnya yaitu for let K sama dengan 0. Kita biarin K-nya itu 0 terlebih dahulu lah untuk yang bagian atas, kalau nggak salah, atas di sini sebenarnya ya. Kemudian, kita deklarasikan bahwa K itu kurang dari 2, tapi 2-nya dikali I min 1. Harusnya ini ada kurungnya sih sebenarnya, tapi ya sudah. Kemudian K-nya ini jangan lupa dikasihkan plus-plus agar ya apa, hitungannya bisa nambah otomatis lah. Lalu ini bagian string, karena tadi kan stringnya kosongan, kita udah mendeklarasikan bahwa string itu menggunakan asterisk saja. Kemudian untuk bagian ngeprint, apa ya hitungannya, output itu menggunakan BR untuk menambahkan baris yang baru. Jadi kalau misalnya nggak ada BR itu pasti kayak bakalan menyamping lah hitungannya. Kita menggunakan BR untuk baris baru. Lalu ya karena tadi kita sudah mendeklarasikan bahwa hasil ini mengambil elemen dari hasil, maka ya kita copy-nya seperti ini. Sebenarnya kita langsung tes aja ya untuk segitiga yang atas ini. Kita pilih yang tinggi segitiganya sama, yaitu menggunakan atas, kita submit, muncul deh segitiganya. Dengan tinggi atas, tingginya itu 3, 1, 2, 3, udah benar. Tapi juga pola dari segitiganya itu mengarah ke atas gitu ujungnya. Kemudian untuk yang segitiga yang bawah, sebenarnya tidak terlalu berbeda, tapi ada perbedaan di bagian rumusnya saja. Kayak misalnya ini yang tadi kan kita menggunakan A, kita ganti menjadi B sebagai, ya kan A itu atas, B itu bawah gitu ya. So far tidak terlalu berbeda, cuman yang di bagian kayak, apa ya hitungannya ya, ini J J kurang dari I ini, di sini kan kita kalau mendeklarasikan bahwa kalau yang di atas itu J kurang dari sama dengan A dikurangi I. Kemudian kita ubah di bagian bawah itu J kurang dari I. Biar apa? Biar kita mengarah ke bawah. Jadi tidak apa ya itu. Kalau misalnya yang tadi kan atasnya itu yang bagian banyak, kalau sekarang kita pengennya yang atas itu yang paling banyak biar mengarah ke bawah. Kemudian J++. Nah, di sini kita ada let K, K-nya kita biarin 1 terlebih dahulu, kemudian K kurang dari sama dengan B, B di mana yang row yang akan kita inputkan nanti, B dikali 2, dikurangi 2 dikali I yang row, I itu kita deklarasikan ya kurang dari sama dengan B. Kemudian kita pengennya K-nya itu biar bisa nambah otomatis. Untuk output-nya sendiri kita menggunakan hal yang sama, string, asterisk, dan juga menggunakan BR ya untuk menggunakan tag BR untuk menambahkan barisnya biar tidak menyamping lah hitungannya. Oke, langsung kita coba yang ke bagian bawah. Ya, dapat dilihat perbedaannya yang kalau misalnya tadi itu atas itu ujungnya itu mengarah ke atas, kalau misalnya bawah ujungnya mengarah ke bawah. Kemudian selanjutnya adalah segitiga kanan. Kita menggunakan kita itu pengennya itu ujungnya itu berada di kanan gitu. Kalau misalnya tadi kan ya bawah sama atas, ini hal yang baru saya coba ya karena sebelumnya belum pernah kayak gini. Mungkin agak agak sedikit panik juga ini. Ini membiarkan bahwa KA sebagai kanan lah hitungnya. Ya untuk mengambil row. Kemudian kita biarkan I-nya itu 1, kemudian I sama dengan
I kurang dari sama dengan KA. Nah, lalu ada Y++ untuk menambahkan baris tersebut. Kalau misalnya yang tadi itu, kita kan J-nya itu 1, terus ini juga J-nya 1 untuk atas sama bawah. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kanan dan kiri nanti, itu J-nya kita biarkan 0. Ya mungkin kayak gitu terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan J kurang dari 1, dan juga J++. Ya untuk agar menyamping lah hitungannya lah. Kemudian, ini kita langsung aja, sebenarnya jangan di sini. Ya, string tambah sama dengan asteris, kemudian stringnya kita copy menjadi apa ya, output kita print kan itu ya ada BR-nya ini untuk membuat baris baru. Ya, ini sebenarnya nggak terlalu berbeda sih, cuma di bagian J kurang dari, kita inginnya KA sebagai input yang kita masukkan ini bakalan dikurangi oleh I. Yang dimana yang sebenarnya ini dua ini agak berbeda ya. I kurang dari sama dengan KA. Oke. Kita langsung tes saja untuk bagian yang kanan. Ya, tingginya itu 3, 1, 2, 3, tapi ujungnya mengarah ke kanan. Itu dikarenakan ya rumus yang kita gunakan tadi itu di bagian yang awal. Oke, lanjut ke bagian segitiga kiri, di mana agak berbeda ya ini sama yang kanan tadi itu. Untuk bagian segitiga kiri itu kita ambil let KI untuk menandakan bahwa kita bagiannya segitiga kiri. Kemudian kita membiarkan bahwa I itu sama dengan 1, lalu I kurang dari sama dengan row yang kita ambil ya itu ya. Kemudian kita inputkan I++ untuk menambahkan secara otomatis. Mungkin gimana ya? Yang di sini tuh kayaknya ada perbedaan di bagian I-nya ini. Iya, J. J sama dengan I. Nah, di sini kan kita J-nya itu 1, karena kita ngambil yang I di sini. Nah, kalau misalnya yang di bagian kanan itu J-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalnya yang kanan tadi, kita memulainya itu dari yang ujungnya itu dari kanan terlebih dahulu. Kalau misalnya dari kiri, kita memulai ujungnya dari kiri. Ya, menggunakan sama dengan 1 itu terlebih dahulu. Lalu di bagian berikutnya, saat untuk print ini, kita menggunakan J sama dengan 1, kemudian J kurang dari sama dengan I, J++, string kita ingin hasilnya itu di print secara pakai asteris. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membiarkan I sama dengan tinggi yang kita minta, pengguna minta. Kemudian I lebih dari sama dengan 1, tapi kita bedanya I-nya itu dikurangin. Kenapa ya? Karena kita pengennya dari kiri lah hitungannya. Ujungnya itu dari kiri. Kemudian ya mau gimana lagi kita harus menggunakan pengurangan ini agar tidak menambah otomatis. Kita menguranginya secara otomatis saja. Soalnya tadi kan untuk menambah-nambahin aja, kalau sekarang kurangin. Lalu ya untuk ngeprintnya kita sama menggunakan asteris, lalu get element by ID hasil sebagai string. Lalu kita lanjut mencoba yang bagian kiri ini. Ya, 1, 2, 3. Mungkin ini agak seperti kayak panah tapi itu hal yang agak susah ya untuk mengatur pola-pola kayak gini. Saya mencoba hal yang sebisa mungkin saya lakukan ya. Kalau misalnya di bagian kiri ini kan kita menggunakan ya ujungnya itu berada di bagian kiri, tapi untuk menjadikan hal ini kayak ke kanan, kita menggunakan yang I min ini agar berkurang secara otomatis. Mungkin
Untuk penjelasan demo yang kali ini itu seperti itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.